apa ini? Sudah pasti kalau misalnya ini nih, ditukar sama apa? Misal sama, nah sama OKOC nih. OKOC, nah tukar. Kau tukar ke HP kau sama OKOC? Kau ambil OKOC, dia ambil HP kau. Apalah kita ngomongin? Habis itu kalimat-kalimat bahasa Palembang itu betul kalau itu kan. Lolo, bengak, bongo, lolo, jahan. Betul kalau itu kan. Nah, yang model macam itu, yang model apa? Nyari duit sampai ninggalkan sholat. Nah, itulah. Itulah dikatakan bahasa Palembang tadi seluruhnya keluar ke kalau itu. Wa ta'ah dan sebuah ketaatan. Itu juga nikmat. Perbuatan taat yang kita lakukan itu adalah sebuah nikmat. Wah, makna nanti. Kalau seandainya jalan kenyan, kita berbuat taat, itu dapat pahala. Habis itu bersyukur. Karena itu nikmat, dapat pahala lagi pula. Alhamdulillah, udah sholat. Alhamdulillah, Allah jadikan aku taat. Nah, walaupun sholat itu masih melayang ke sana, melayang ke sini, tapi masih nurut sama Allah. Masih nurut. Tunggu Allah sholat. Cuma tidak sempurna sholatnya itu, masih melayang sana sini pikirannya. Alhamdulillah, masih taat. Anggota badan ini masih ada yang taat sama Allah SWT. Nah, syukurnya itu dapat pahala juga. Syukur terhadap nikmat. Wasairin ni'am dan nikmat-nikmat yang lainnya. Seluruh nikmat. Nah, syukuri nikmat yang Allah SWT berikan. Nah, syukur lagi. Nikmat yang Allah nikmat yang kita syukur itu sebuah ketaatan. Ada pahalanya? Ada pahalanya. Ya Allah, syukuri lagi. Nikmat kan? Ada pahalanya. Nikmat lagi. Syukuri lagi. Nah, syukur lagi, ada pahala lagi. Syukuri lagi. Nah, syukur lagi. Ada pahala lagi. Nikmat lagi, syukuri lagi. Makanya tak habis-habis kita kalau nak syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ini apa? Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Karena kan sekali baik kan? Pas dapat ini alhamdulillah, dapat rezeki, dapat nikmat alhamdulillah. Nah, sebenarnya kalimat hamdalahnya kita itu jadi hamdalah ke juga. Alhamdulillah, alhamdulillah, habis-habis. Nah, ini wong yang bersyukurnya. Makanya kata ini kan model cek ini kan dikit kan? Bukan dikit dikit nih kan. Makanya Allah SWT katakan wa qalilum min ibadiyah wa qalilum ma yashkurun. Ada kalimatnya. Wa qalilum ma yashkurun. Qalilum ma itu artinya sangat sedikit mereka yang bersyukur. Nah, lah. Wasabru 'alal bala. Dan termasuk ketaatan hati adalah sabar terhadap bala. Sabar terhadap bala. Bala itu apa? Ya tidak kita demen nih. Bala, musibah. Suatu yang menimpa kita yang tidak kita senangi. Termasuk rencana yang tidak terrealisasi. Rencana yang tidak terjadi. Nah, ini sabar juga. Kenapa? Ini yang tidak kita demen juga. Musibah juga namanya. Kita sudah berencana macam ini. Tak tahunya tidak jadi. Itu sabar kan. Kalau kita sabar, ada pahalanya. Sabar terhadap bala, terhadap musibah. Yang paling besarnya adalah di waktu pertama kali. Waktu pertama kali kena musibah itu nah. Kena bala itu, itulah yang galak, nyepet uang tuh. Pan misalnya apa? Misalnya kecelakaan, enggol dikit bae misalnya, nyampak, tidak apa-apa, menyampak bae, langsung.
Sudah. Dah, sabar be, sabar memang. Cuman yang paling penting paling berat sabar itu yang pertama kali. As-sabru 'inda sidmatil ula. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabar itu ya ketika pertama kali kena serang balak itu nah. Itulah. Tahan lidah kita, tahan. Kalau nak habis sama nak misu-misu wong tu. Tahan. Sabar dulu. Okey. Sudah. Kalaulah sudah berhari-hari lewat, sabar bukan sabar kita. Dah lewat. Sabar kan. Sabar itu pas waktu pertama kali itu yang sangat dibutuhkan sabar itu. Wasabru 'alal bala, sabar terhadap bala. Paling besar itu adalah balaknya seorang nabi. Kita ini masih secuilnya. Nabi itu lebih sabar lagi dari kita. Para rasul itu lagi ulul azmi. Rasul yang ulul azmi. Itu luar biasa kesabaran mereka. Nabi Muhammad yang pertama kalinya. Ulul azmi. Di antara para nabi, para rasul. Rasul, ulul azmi. Di antara ulul azmi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu paling besar musibahnya, balaknya ini itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana? Sabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim sabar dalam misalnya cobaan yang Allah SWT berikan. Jadi bala ini bukan berarti alaihi rizqah. Kalau Allah SWT memberinya dia ibtalah, cobaan, bala. Talahu faqadara alaihi rizqah. Lalu Allah batasi rezekinya. Fa yaqulu rabbi ahanan. Lalu akhirnya dia ngomong, Rabbi Tuhanku telah menghinakan aku. Kalla, sekali-kali tidak. Jangan begitu. Tak, bukan macam itu. Bukan macam itu. Allah Subhanahu wa taala berikan namanya dunia, dunia bukan surga, bukan neraka. Dunia. Ada surga, ada nerakanya. Ada lemak, ada tak lemaknya. Kalau nak lemak baik terus, bukan di dunia, surga. Kalau susah, kalau kan dunia, neraka, kan juga surga. Dah kata orang tu susah terus di dunia ni dari lahir sampai meninggal susah terus. Dah kata dia baik yang jadikannya susah. Senangnya tak ada. Ada saat-saatnya dia senang. Ada saat-saatnya dia ngasih nikmat. Nama itulah dunia. Jadi tak kata kita nak lepas dari balak. Pasti ada balak. Siapapun yang ada di dunia ini pasti ada balak, cobaan. Walaupun kita tinggal di mana? Pucuk gunung. Pucuk gunung. Siapa yang nganggu kita? Dewean tinggal di gunung. Siapa yang nganggu kita? Angin atau lalat. Nganggu itu. Ada apa sabar. Misalul amrad, seperti sabar terhadap balak ini seperti sakit. Sakit, sabar, jangan ngutuk-ngutuk. Syukuri sebenarnya. Habis itu syukuri. Apa? Alhamdulillah, baca libur bergawe. Kalau tak baca libur bergawe. Ada guru kita tu kan nampak dari motor. Akhirnya tidak baca duduk silo baca, duduk ngepol itu tak baca, duduk pojok kursi ini baca, pakai tongkat sakit, nampak tu. Kapan ditanya ngapa Ustaz? Allah pengen mengistirahatkan anak dulu. Allah pengen mengistirahatkan. Banyak pergi majelis ini, pergi majelis itu, pergi sini. Dengan majelis ini. Ada juga majelis yang parak-parak apa. Itu pun tidak duduk di mana? Tidak duduk ngepol bawah, duduk pucuk kursi.
Alhamdulillah katanya masih ada mirip-mirip dengan ulama. Apa? Ada ulama yang ya, kalau kena balak ya pasti ulama. Ada ulama yang ngajar dulunya dak katik ngajar pucuk katik. Nabi SAW ngajarnya di masjid. Nah kan majelis. Nah itu. Hanya ada ulama Imam Sufyan Ats-Tsauri atau Imam Sufyan bin Uyainah. Dan Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah. Nah, tahu itulah. Dia masih kecil. Umur 4 tahun, di bawah 10 tahun. Ngajar tafsir, ngajar tafsir. umur 4 tahun katanya baca ngajar tafsir. 4 tahun. Jadi duduk pucuk dia. Dia ngajar pucuk. Jadi wong tu bisa nyengok galah, kecil. Duduk bawah, tak jengokan. Galak nangis. Masih kecil, juk sekolah. Diam, suruh ngajar lagi, ngajar. Habis itu kayak main dia sama budak kecil. Nah, ada tu ulama yang umur 4 tahun. 4 tahun sudah bisa ngajar tafsir. Nah, ini apa? Amrod, sakit. Jadi sakit itu ya sebenarnya memang balak, pertama atau tidak lemak, suatu yang tidak lemak. Nah, cuma di situ ada hikmahnya. Ada sir, ada rahasia yang Allah SWT berikan sama kita. Sabari, pertamanya sabari. Akhirnya syukur. Walmihan dan cobaan. Sabar terhadap penyakit, sakit-sakit, terhadap cobaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Wa mautil ahibbah, meninggalnya wong yang kita demeni, wong yang kita cintai. Balak bagi kita, sabar. Meninggalnya orang yang kita senangi. Siapa? Istri, anak, orang tua, dulu, keluarga, kawan dekat. Nah itu meninggal itu adalah suatu bala yang disabari, bukan ditakut. Sekarang takut. Nah kau meninggal. Nah kau. Besok kawan itu pula meninggal. Nah, kau lagi pula meninggal lagi. Nah kau kapan jenguk foto? No, bertiga. Meninggal kalau. Ah, caknya giliran aku habis ini. Ya memang nih kan kalau jenguk di foto itu giliran kau pula habis ini kan. Siapa lagi? 3 kau kan. 2 sudah meninggal. Siapa lagi? Emang nih, cuma kapan? Udah tahu gitu. Jangan takut, ya sabar aja itu. Takut gitu nih. Mautul ahibbah. Nah, keluarga. Nah, meninggal sih kok ini. Nah, kau. Meninggal. Ini kita sama pula sama dia nih. Nah, sabar nih. Penyakit itu. Apa namanya itu? Penyakit atau yang meninggal. Dan kalau wong dulu tuh. Wong dulu zaman jahiliyah itu tidak nerimo kalau meninggal. Tidak nerimo. Kau tuh kuat. Bapaknya apalagi. Bapak tuh kuat. Tak mungkin lah mati baca ngalah ke bapak tuh. Bapak tuh kayo. Tak mungkin lah mati datang. Apa namanya itu? Tidak apa? Tidak nerimo aja itu. Wong yang di depannya itu mati itu. Wah mulai nyiksa diri. Nah itu apa? Itu yang dijauhi oleh syariat Islam. Jadi yaitu sebuah bala yang harus disabari. Wa faqdil mal, hilang harta. Nah, hilang harta. Sabar juga. Sabar. Dulu ada di mana? Di Jakarta. Ada orang tua. Dia punya mobil. Hilang mobilnya. Dia cerita apa? Allah lagi senang sama anak. Allah lagi senang. Ngapa? Jadi kita dapat rezeki ya banyak mana kan? Mobil hilang. Allah lagi senang. Kan kalau Allah senang sama seorang hamba, Allah uji dia. Nah, ini Allah uji mobil hilang. Kalau kita macam ini ya sudahlah nih. Yang apa?
Ya sabar kita, kalau kita sabar. Itu magom pucuk dari itu. Kalau sudah itu magom mahabbah itu. Magom senang. Apapun yang dilakukan oleh Allah SWT, dia senang. Wa tasallutin nas, dan terbelit oleh manusia. Terbelit sama manusia. Sabar je kan. Macam cara kita putar wong sana, putar wong sini, sana. Sanolah kita ngurus ini, urusan ini. Habis tu yang sana dipimpong ke sini lagi pula. Yang sini putar sana pula lagi. Ini tasallutin nas. Dibelit oleh manusia. Terbelit sama manusia. Ini juga harus disabari. Sabar. Cuman sabar jangan sabar-sabar sakit tadi jangan sabar. Cari jalan keluarnya, cari rahmat Allah SWT-nya. Kemudian misalnya mati bini, sabar, jangan sabar cari. Wa tasallutin nas, dan terbelit dengan manusia. Ini disabari. Atau kita juga apa? Kita menjadi apa ya? Ada wong yang menjadi batu loncatan untuk kita ke hajat berikutnya. Akhirnya disagokan. Nah, ini juga namanya tasallutin nas, terbelit dengan manusia juga. Dibuatnya sago tu sabar juga tu. Ngojek misalnya kan, tak unjuk orang bintang. Dah terbelit sama manusia ni kan. Dah apa? Kita ngantar dia, dan masih ngarap kan tangnya tu kan. Tak diunjuknya, unjuk sedikit pula. Apalagi dia nyek pula. Kita tambah marah, kau unjuk sikok, kau bintang. Kau. Ini tasallutin nas namanya. Sabar gitu. Dalam meraih apa hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika terbelit sama manusia. Dak baca tidak pasti. Namanya juga makhluk sosial. Sosial itu ya tidak bisa hidup dewean. Harus sama yang lain. Ya kan? Tidak bisa hidup dewean. Harus ada sama yang lain. Wasabru ala ta'ah, dan sabar dalam melakukan ketaatan. Sabar dalam melakukan ketaatan. Ketaatan juga. Sebuah ketaatan. Sabar ala ta'ah. Sabar dalam melakukan ketaatan itu adalah sebuah ketaatan. Kita sabar lakukan solat. Wah, solat terus tak pernah pergi-perginya. Kata pergi tanggal abang tidak pergi kita. Tak libur. Hari Jumaat tak libur. Hari Ahad tidak libur, Sabtu tak libur. Kata libur-liburnya. Kecuali tanggal merah kalau bang betina tu lah. Nah, lagi tanggal merah. Libur dia. Libur dia. Kalau kita yang lanang ni kata sampai gilo atau sampai mati. Nah, ini baru apa? Baru tak solat lagi. Nah, sabar dalam melakukan ketaatan itu, sabar gitu. Itu taat juga namanya. Ketaatan solat yang kita lakukan dapat pahala. Sabarnya kita, ada lebu-lebu. Masuk zuhur, solat lagi. Masuk asar, solat lagi pula. Masuk maghrib, solat lagi. Katik lebu. Mukalah kita dalam perjalanan, tidak lebu. Ketiduran juga tidak lebu. Tetap solat. Sabar. Dan yang lain-lainnya. Sabar dalam melakukan ketaatan tersebut. Wasabru 'alal ma'asi, dan sabar dalam meninggalkan maksiat. Jadi sabar itu ada 3. Sabar itu ada 3. Sabar terhadap bala, sabar ketika melakukan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar. Sekali meninggalkan maksiat, 2 kali meninggalkan maksiat, dihadapi lagi. Terhadap lagi sama maksiat ini, sabar. Tak sabar kan kalau cak ini terus ini tanjak ke. Dah ini apa suatu
bukan suatu ketaatan hati. Ya, sabar dalam meninggalkan maksiat sebagaimana sabar dalam melakukan ketaatan. Dan yang paling besar pahalanya ini adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Paling besar pahalanya. Di antara tiga kok ini. Kenapa? Yang saro itu kalau makan obat sama pantangan. Yang mana yang saro? Pantangan yang saro. Makan obat lemak. Pantangan yang saro. Biasa makan model tuh masam pedas. Ini manis. Ah, tidak lemaknya. Lemak makan model tidak masam pedas. Nah, pempek nah, ada cuko nah, gimana kawan? Nah, ya. Itu kan makan pempek ada cuko. Ay, pantangannya ini. Ada cuko situ, ada. Nah, ada cuko gimana? Pantangan. Saro kan? Daripada makan obat. Lebih mudahlah makan obat. Itu. Meninggalkan maksiat itu pantangan. Melakukan ketaatan ibaratnya makan obat. Lebih mudah bagi lebih mudah bagi kita untuk melakukan ketaatan dibandingkan untuk melakukan meninggalkan maksiat. Preman pacak sholat. Tapi preman kalau nengok wong meninggalkan maksiat yang biasa dilakukan, kalau biasa berjudi. Tahu tak berjudi? Main biasa-biasa be. Ah, tak lemak, tak kasih aja ini. Ha. Tak siru. Tuh. Cara dia bagi dia tu untuk apa bagi manusia untuk meninggalkan maksiat tu lebih sulit. Sehingga pahalanya pun model kita ni, apalagi model bujang ni. Kalau ngau sampai ni, banyak maksiatnya. Nah ninggalkannya sekali dua kali tinggal, tiga kali tinggal, habisnya kodok. Kawi juga. Sago ninggalkannya, sago. Sudah taubat dah lagi. Ada lagi. Akhirnya termuncul dengan aju. Sabar dulu, sabar. Akhirnya udah kodok lagi akhirnya. Begitu kalau lagi bujang. Jangan ke bujang yang sudah zuat baik dan menganten lagi masih kadang. Udah masih bini masih muda, secantik, tapi masih juga. Padahal kalau ngakalinnya tuh, kalau pakai akal cuma nyingok baik, lemak apanya kan? Kalau bini dirasa ke? Yang digawe ke sini nih. Itu. Baca kita gawe ke istilahnya kan? Halal. Berpahala. Nah, ninggalkan maksiat itu lebih berat. Nah, pahalanya pun lebih dibandingkan yang lainnya. Yang paling berat itu sabar dalam meninggalkan maksiat. Ya sabar ke? Wasiqah birrizqi minallahi ta'ala, dan berpegang teguh yakin terhadap rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bakal terjadi pada pertemuan akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Ada yang nak nanya tak? Ada kurang jelas mungkin? Rizky, Rito, Derry. Ada yang tanya kurang jelas? Sorry. Oke. Bib, nanya Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib, antara sabar dengan
mensyukuri nikmat itu Bib, yang mana Bib lebih afdal Bib? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sabar sama mensyukuri nikmat. Kalau pacak mensyukuri kalau-galonyo, ya ini apa dibandingkan dengan yang syukur kalau-galonyo. Nah, itu syukur. Kalau misalnya kita ketika dapat nikmat, kita bersyukur. Ketika dapat bala, kita sabar. Mana yang bagus ini? Ini khilaf ulama. Ada yang mengatakan syukur lebih bagus daripada sabar. Ada yang mengatakan sabar lebih bagus. Ada yang mengatakan Al-Imam Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, guru daripada Al-Habib Ahmad bin Zain ini mengatakan, kalau wong duanya marak sini, baru tahu aku. Ini wong sabar, ini wong syukur. Nah, mana di antara yang afdal? Kalau paraknya diparak ke wong dua tadi, baru aku tahu mana yang afdalnya. Imam Haddad. Kalau ulama awang lain secara umum. Secara umum ada yang mengatakan sabar lebih bagus. Ada yang mengatakan syukur. Kalau sabar kemudian akhirnya disyukuri, ini bagus. Qom ini namanya. Qomnya lebih dari sabar. Karena kata Imam Haddad ya, bala yang disabari balasannya adalah surga. Berarti kalau kita kena bala, kita sabari dapat surga, bersyukur. Nah. Khilaf itu kalau apa? Kalau antara sabar sama syukur, mana yang apa? Afdalnya? Khilaf. Ulama katakan khilaf. Ada yang mengatakan afdallah syukur, ada yang mengatakan afdallah sabar. Pilih mana misalkan? Aku nak milih orang kaya yang syukur, apa orang miskin yang sabar? Hah? Apa? Mana? Yang afdalnya yang mana itu? Pribadi masing-masing. Kalau kita tengoknya pribadi masing-masing. Ada wong yang kalau dimiskinkan dia tidak sabar. Tapi kalau dikayakan dia bersyukur. Untuk wong ini baguslah dianya. Apa namanya itu? Bersyukur. Ada wong kalau dikayakan dia tidak bersyukur. Tapi kalau dimiskinkan dia sabar. Bagusnya sabar wong ini. Kalau zamannya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, itu milihlah beliau lebih condong ya. Kalau dari ucapan beliau lebih condonglah kayo yang bersyukur. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas juga kalau berdoanya minta Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa. Ya Allah, aku minta kepadamu sehat di dalam ketakwaan, wa tulal umri fi husni amal, panjang umur dalam beramal baik, wa rizqan wasi'an, rezeki yang luas, la tu'azzibna alaih, yang kau tidak azab kami dengan rezeki yang luas tadi. Sebab rezeki luas tadi kita tidak kena azab. Karena ada orang kena dapat rezeki luas malah jadi azab bagi dia. Ini tidak. Sama kan? Apa nih? Bateri alkalin apa ini? Nah, kan? Sehat, panjang umur, banyak duit. Bateri alkalin. Bateri alkalin itu dah ada banyak apa? Ada wanitanya. Kalau ini tak ada. Sehat meh. Sehat dalam ketakwaan. Kalau betina baik tapi tidak ketakwaan, sakitnya. Tapi kalau dalam ketakwaan bininya, dia sehat. Sama kan jadi kan? Kalau sama betina lain, tidak sehat nih. Jam 6 dia. Kalian sama bininya sehat. Nah, kan lemah kan? Ini namanya sehatan di takwa.
sehat dalam ketakwaan. Kalau tidak ketakwaan, sakit. Nah, ini apa? Kalau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi lagi nengok kalam-kalam beliau, itu senanglah kayo yang bersyukur. Mungkin untuk zaman sekarang ini kan. Zaman sekarang ini baguslah kayo syukur. Daripada miskin sabar. Kalau milih, kalau sudah terjadi, ya. Kalau milih. Ada lagi? Kita minta bacakan Fatihah biniat syifa dengan niat supaya kesembuhan untuk orang-orang yang meminta doa kepada kita dengan niat kesembuhan, untuk kesembuhan penyakit-penyakit kita, terkhusus untuk Adinda Mutiara Sari binti Muhammad Yamin dan Haji Asok bin Haji Daeng Paliwang. Anallaha yashfihima shifaan ajilan. Anallaha yashfina wa yashfihim shifaan ajilan, shifaan la yughadir saqaman wala alaman. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وفية الأبدان وشفائها نور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار عظيم. اللهم يا شافي اشفي أنت شافي. اللهم يا شافي يا كافي يا معافي اشفي أنت شافي. اشفي أمراضنا وأمراض أدنى متيار سري بنت محمد يمين وأمراض Haji Asok bin Haji Daeng Paliwangi washfi marda man awsana bid-du'a shifaan ajilan shifaan la yughadir saqaman wala alaman ala wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadza ma aqulu lakum wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.